semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakirana Insani dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 030 dan saya berasal dari kelas B Praktikum. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari atau memberikan gambaran tentang pemrograman C++. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut dan juga mendalami tentang bahasa pemrograman C++. Nah, di sini kita bagi menjadi C++ level 1 dan level 2. Nah, untuk alur pembelajarannya sendiri, untuk C++ level 1 ada yang pertama yaitu variabel, tipe data, dan konstanta. Yang kedua ada array dan vektor. Yang ketiga ada input pengguna menggunakan say-in dan juga getLine. Dan yang terakhir kita juga akan berlatih dengan membuat program konversi suhu, daftar nama, dan input interaktif. Nah, untuk C++ level 2, kita akan belajar mengenai fungsi, parameter, dan return. Kemudian ada scope variabel, baik lokal maupun global. Ada penggunaan komentar, baik single line dan ataupun multi line. Terus yang keempat ada penggunaan namespace std dan alternatif lainnya. Dan juga kita akan ada latihan juga yaitu pembuatan kalkulator sederhana dan pengolahan data. Nah, kita langsung masuk ke C++ level 1. Nah, yang pertama ini adalah variabel. Seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, variabel adalah suatu tempat ataupun wadah dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan suatu data. Nah, variabel ini kalau di C++ ini memiliki tipe data, kemudian nama variabel, dan juga nilai data tersebut. Nah, nama variabel ini digunakan agar komputer dapat menemukan dan menggunakan data yang tersimpan dalam memori komputer. Nah, selanjutnya di sini adalah terdapat tipe-tipe data yang biasa digunakan di bahasa pemrograman C++. Nah, dalam C++ sendiri, tipe data berfungsi untuk menentukan bentuk dan ukuran informasi yang dapat disimpan oleh sebuah variabel. Setiap tipe data memiliki karakteristik, batasan nilai, dan tujuan penggunaan masing-masing. Pemilihan tipe data ini sangat penting agar program berjalan efisien dan mudah dipahami. Seperti di slide sebelumnya, di C++ ini kita harus memasukkan tipe data yang akan kita masukkan dalam variabel sebelum memberi nama variabel tersebut. Nah, di sini untuk tipe datanya, yang pertama ada integer, yaitu digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Merupakan tipe paling umum dipakai saat bekerja dengan angka tanpa koma. Nah, kelebihannya di sini dia efisien, umum dipakai, dan kapan kita harus menggunakan integer, yaitu ketika misal kita membuat suatu variabel yang berisikan nilai dari umur, jumlah barang, atau perhitungan data bilangan bulat. Kemudian, jika membutuhkan angka desimal, kita memiliki dua pilihan utama, yaitu float dan double. Nah, float di sini untuk menyimpan nilai angka desimal dengan presisi standar. Jadi dia lebih ringkas daripada double. Dia kapan kita bisa menggunakan float ini bisa kita gunakan untuk perhitungan desimal sederhana dan lain sebagainya. Kemudian untuk double sendiri, dia menyimpan angka desimal dengan presisi lebih tinggi. Jadi dia menawarkan keakuratan yang lebih tinggi dan juga perhitungan ilmiah atau data yang membutuhkan ketelitian lebih tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya untuk di float sendiri mungkin bisa maksimal dua angka di belakang koma supaya lebih ringan. Kemudian untuk double sendiri kita bisa menambahkan banyak angka di belakang koma. Nah, selanjutnya untuk menyimpan karakter seperti huruf, angka, atau simbol, kita dapat menggunakan tipe data char. Di sisi lain, untuk menyimpan teks, kita bisa menggunakan tipe data string. Ini perbedaannya adalah untuk char sendiri dia hanya satu karakter saja. Jadi misal
dia cuma huruf A, huruf B, begitu. Kalau misal string dia bisa digunakan untuk kata atau kalimat. Nah, kelebihan dari cat sendiri dia lebih hemat memori dan dapat digunakan untuk menyimpan simbol, tanda, huruf ataupun uh, apapun yang dia cuma satu karakter. Nah, kemudian kelebihan dari string dia lebih mudah digunakan dan juga fleksibel. Dia dapat digunakan untuk nama kalimat ataupun input teks lainnya yang lebih panjang. Nah, selain itu C++ juga memiliki tipe bool atau boolean. Dia menyimpan nilai logika yaitu cuma true dan false. Tipe ini sangat penting dalam pengambilan keputusan seperti kondisi dalam if, while, atau pengecekan logika lainnya. Nah, kelebihannya yaitu penting untuk kontrol program. Nah, kapan digunakannya? Biasanya yaitu di kondisi if atau menunjukkan status program ini aktif atau tidak. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap tipe data memiliki tujuannya spesifik. Nah, dengan kita memahami karakteristik masing-masing tipe data, kita dapat menulis kode yang lebih cepat, tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu konstanta. Apa sih konstanta dalam bahasa pemrograman C++? Nah, konstanta sendiri adalah sebuah nilai yang sejak awal sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah lagi selama program berjalan. Nah, kita bayangkan ketika konstanta seperti label pada sebuah kotak yang isinya tidak boleh diganti. Apapun yang ditulis di awal, itulah yang harus mengisi kotak tersebut. Misalnya kita punya kotak kemudian diisi dengan jarum, berarti ditulis dengan jarum, berarti di dalam kotak tersebut cuma boleh ada jarum, tidak boleh ada yang lain. Nah, konsep ini penting karena ada banyak nilai yang sifatnya memang tetap. Misalnya nilai pi untuk perhitungan lingkaran, batas maksimum siswa dalam sebuah kelas, ataupun versi program. Nah, dengan menjadikannya konstanta, programmer tidak perlu khawatir nilai tersebut berubah secara tidak sengaja ketika program semakin besar dan semakin kompleks. Nah, untuk struktur penulisan dari konstanta sendiri, yang pertama yaitu kita inisiasi dengan kata const. Kemudian kita tulis tipe data yang akan kita masukkan nanti, kemudian nama dari variabel tersebut dan juga nilai dari variabel yang kita buat ini. Nah, di sini saya memiliki program yang mungkin akan memberikan contoh dalam penggunaan konstanta dan juga penamaan variabel. Nah, di sini yang pertama seperti biasa kita gunakan include IOStream, kemudian namespace dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita buat satu variabel, dia variabel utama dengan tipe data integer. Kemudian di dalam variabel ini kita akan menuliskan contoh-contoh variabel lain. Yang di sini yang pertama kita mulai dengan mendefinisikan sebuah konstanta bernama pi dengan tipe data float. Nah, nilainya yaitu 3,14. Jadi karena dia bersifat konstanta, nilai ini tidak dapat diubah selama program berjalan. Nah, setelah itu dibuat sebuah variabel radius dengan tipe data integer dengan nilai 7. Nah, nilai inilah yang akan digunakan untuk menghitung luas lingkaran karena di sini programnya tentang menghitung luas lingkaran. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya membuat variabel luas dengan tipe data float yang di sini akan berisi rumus dan luas lingkaran, yaitu pi dikalikan radius atau jari-jari lingkaran dikalikan lagi dengan radius atau jari-jari lingkaran lagi. Jadi seperti rumus lingkaran pada umumnya yaitu pi r kuadrat. Nah, terakhir program akan menampilkan hasil perhitungan ke terminal kita, yaitu nilai luas lingkaran yang berdasarkan radius yang diberikan. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan. Nah, di sini dia langsung terlihat nilai luas lingkaran yaitu 153,86
karena sesuai dengan tipe data yang kita buat, yaitu float. Dia menggambarkan angka berupa bentuk desimal dengan ketepatan standar. Nah, kita lanjut ke subbab berikutnya atau materi berikutnya, yaitu array dan vektor. Di sini kita bisa bayangkan array itu seperti deretan kotak yang jumlahnya sudah tetap sejak awal. Jadi setiap kotak punya alamat dan nomor urut. Jadi kita bisa mengambil isi di dalamnya dengan mudah hanya berdasarkan indeksnya. Tetapi karena jumlah kotaknya sudah ditetapkan dari awal, kita tidak bisa menambah atau mengurangi isinya sesuka hati. Nah, kalau sebuah array dibuat untuk 5 data, maka hanya 5 itulah yang bisa diisi. Inilah alasan kenapa array kurang fleksibel ketika jumlah datanya belum pasti. Saat kita mengambil data dari array, kita cukup menyebutkan indeksnya. Namun, karena tidak ada pengecekan otomatis, salah memilih indeks seperti mengakses posisi di luar batas bisa membuat program bermasalah, guys. Nah, ini adalah contoh penulisan umum dari array. Di sini kita bisa lihat, misal integer nilai, yaitu tipe data, tipe, kemudian data nama atau nama array-nya, kemudian jumlahnya yang bisa kita lihat di sini, atau juga bisa langsung diisi, yaitu dengan kalau misal langsung jumlahnya kita menggunakan kurung yang agak kotak, kemudian untuk yang langsung diisi kita bisa tulis jumlah angkanya, tipe data, kemudian nama array-nya, kemudian jumlah dari array-nya itu, kemudian isi dari array tersebut kita tulis dalam kurung kurawal. Nah, kalau array itu seperti deretan kotak yang jumlahnya sudah tetap, maka vektor bisa kita bayangkan sebagai rak laci yang otomatis menambah laci baru saat diperlukan, karena dia bisa berkembang sendiri. Vektor jauh lebih fleksibel dan juga nyaman digunakan ketika jumlah data belum bisa dipastikan. Nah, vektor sendiri hadir sebagai jawaban atas keterbatasan dari array. Dengan kemampuannya menyesuaikan panjang secara otomatis, program jadi lebih aman dan mudah beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah. Proses menambah data pun lebih sederhana, cukup tambahkan elemen baru, dan vektor pun akan mengatur kapasitasnya tanpa kita harus repot. Nah, inilah alasan kenapa vektor menjadi pilihan modern dalam pemrograman C++. Nah, untuk penggunaan vektor sendiri, kita perlu mengimpor library terlebih dahulu, yaitu include vektor. Nah, untuk penulisannya sendiri, yaitu yang pertama, kita inisiasi dengan menulis vektor, kemudian tipe data, lalu kita baru tulis nama vektornya. Nah, di sini ada contoh vektor, kemudian tipe datanya integer, dia kemudian nama vektornya yaitu nilai. Jadi nantinya dia akan berisikan angka-angka bulat. Kemudian yang kedua ada vektor string. Ini nantinya bisa kita masukkan dengan kata ataupun kalimat. Nah, perbedaan dari array dan vektor di sini kita bisa lihat di tabel ini. Yang pertama, untuk aspek ukuran, array sendiri dia tetap ditentukan di awal dan tidak bisa diubah. Kemudian vektor, dia lebih dinamis, bisa bertambah dan berkurang otomatis. Untuk fleksibilitasnya, array lebih rendah dan vektor lebih tinggi. Kemudian cara menambahkan data, untuk array sendiri dia tidak bisa menambah elemen di luar batas ukuran. Kemudian vektor bisa menambahkan elemen dengan mudah. Untuk keamanan aksesnya, di array sendiri tidak ada pengecekan indeks otomatis, jadi dia rawan error. Kemudian untuk di vektor, dia punya pengecekan yang lebih aman. Kemudian untuk penggunaan memori, array sendiri dia bisa langsung dialokasikan, jadi cukup efisien. Kemudian untuk vektor, dia bisa berubah-ubah sesuai pertumbuhan kapasitas. Kemudian untuk kecocokan, array sendiri dia cocok untuk data yang jumlahnya pasti. Kalau vektor, dia karena berubah-ubah, jadi dia lebih cocok untuk data yang jumlahnya belum pasti.
Kemudian untuk aspek kemudahan penggunaan, array sendiri dia sederhana tapi kembali lagi dia terbatas. Kemudian untuk vektor dia lebih mudah, lebih fleksibel dan juga memiliki banyak fungsi tambahan. Kemudian untuk asal dari array dan vektor sendiri, untuk array ini dia merupakan fitur dasar bahasa C. Bahasa C++, mohon maaf. Kemudian untuk vektor, dia merupakan bagian dari standar template library. Nah, untuk operasi tambahan di array sendiri dia terbatas. Kemudian untuk vektor, dia mendukung berbagai fitur STL seperti iterasi fleksibel, penambahan, penghapusan, dan pencarian. Jadi, dia ini import dari library. Maka dari itu kita tadi sebelum menuliskan vektor, kita harus menambahkan library, kita memanggil library vektor terlebih dahulu. Nah, di sini saya memiliki contoh program penggunaan array dan vektor. Seperti biasa kita mulai dengan memanggil library iostream, kemudian kita panggil library vektor karena di sini nanti kita akan menggunakan vektor juga. Nah, program ini dimulai dengan menyiapkan bagian array. Pertama kita akan menyiapkan 3 elemen array di sini, yaitu lalu kita meminta pengguna untuk mengisi nilai satu persatu, mulai dari elemen pertama, kedua, dan ketiga. Setelah semua nilai dimasukkan, program akan menampilkan kembali seluruh isi array dengan menyebutkan indeks dan nilai yang tersimpan di dalamnya. Kemudian untuk di bagian vektor, kita tulis dulu penamaan vektor seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Vektor ini berbeda dengan array. Vektor ini dimulai dalam keadaan kosong. Nah, program meminta pengguna memasukkan 3 nilai dan setiap nilai yang diberikan langsung dimasukkan ke dalam vektor menggunakan pushback. Nah, dengan cara ini vektor bertambah ukurannya secara otomatis setiap kali ada data baru. Setelah semua nilai berhasil disimpan, program menampilkan isi vektor dengan menyebutkan indeks dan nilainya, sama seperti pada array. Nah, kita akan coba jalankan. Di sini masukkan untuk array. Di sini dia menyebutkan indeks dari array, kemudian nilai atau isi dari array. Kemudian kita lanjut ke vektor. Nilai pertamanya misal jadi begini adalah hasil dari program array dan vektor yang sudah kita buat. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu input pengguna. Di input pengguna ini, untuk di C++ kita memiliki 2 tipe, yaitu yang pertama cin dan yang kedua ada getLine. Nah, cin ini dipakai ketika data yang dimasukkan cenderung sederhana, seperti angka atau satu kata tanpa spasi. Begitu pengguna mengetikkan input dan menekan enter, sin akan membaca sampai batas pertama seperti spasi atau tab. Karena itu cin cocok untuk input singkat yang tidak membutuhkan kalimat lengkap. Nah, ciri-ciri dari cin sendiri yang pertama, dia akan berhenti membaca ketika menemui spasi atau enter. Jadi hanya untuk satu kata, tidak bisa untuk lebih dari satu kata. Kemudian dia juga tidak bisa membaca kalimat panjang karena pasti dalam kalimat kan mengandung spasi, jadi dia tidak bisa baca. Kemudian ini adalah struktur penulisan dari cin. Yang pertama, misal di sini kita tulis nama. Nah, cin ini dia memasukkan nama, dia hanya membaca sampai spasi, jadi kayak cuma cukup
satu satu kata doang. Nah, kemudian kita lanjutkan ke getline. Kemudian kita lanjut ke getline. Nah, berbeda dengan sein, getline ini dirancang untuk membaca satu baris penuh atau satu kalimat, termasuk spasi yang ada di dalamnya. Nah, ini akan sangat membantu ketika program meminta nama lengkap atau teks panjang lainnya. Nah, getline sendiri dia akan menangkap seluruh kalimat sampai kita menekan di keyboard, yaitu kita menekan enter. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, dia seperti tadi membaca input sampai bertemu enter dan tetap menyimpan spasi dalam teks. Jadi, namun kita harus berhati-hati bila digunakan setelah sein karena buffer dari enter masih bisa tersisa. Nah, di sini ada penggunaan getline dan juga sein secara bersamaan. Nah, perlu kita lihat di sini ada sein.ignore. Ini kita gunakan untuk membersihkan buffer dari sein sebelumnya. Jadi sisa karakter enter dari sein tuh tidak terlewat oleh getline. Jadi kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Nah, dengan memahami perbedaan ini, kita bisa memilih metode input yang paling tepat sesuai program yang sedang kita bangun. Nah, nanti habis ini saya akan memberikan contoh penggunaan kombinasi dari getline dan juga sein. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh program yang dimana nanti kita sebagai pengguna bisa memasukkan suatu nilai. Nah, program ini dimulai dengan menyiapkan 3 variabel, yaitu variabel umur untuk menyimpan angka, kemudian ada variabel nama lengkap dan hobi untuk menyimpan teks yang lebih panjang, kita gunakan string. Kemudian, program akan meminta pengguna untuk memasukkan umur pengguna. Jadi dia menggunakan sein, karena dia hanya membaca sampai spasi dan meninggalkan karakter new line di buffer. Jadi kayak kalau umur kan dia cuma angka doang, jadi kita gunakan sein, dia lebih sederhana. Nah, kemudian di sini kita menggunakan sein.ignore supaya input berikutnya tidak terganggu dari buffer enter di sebelumnya. Kemudian program setelah meminta umur, program akan meminta nama lengkap dan juga hobi menggunakan getline karena nama terdiri biasanya lebih dari satu kata. Karena di sini saya juga memintanya masukkan nama lengkap, jadi dia lebih dari satu kata dan juga pastinya membutuhkan spasi. Hobi juga karena ceritakan hobi, jadi pasti ada spasi di dalamnya, jadi gunakan getline. Nah, untuk akhirnya program akan menampilkan seluruh data yang sudah diberikan oleh pengguna, mulai dari umur, nama lengkap, hingga cerita tentang hobi mereka. Dengan cara ini, program akan menunjukkan perbedaan penggunaan antara sein untuk input sederhana dan getline untuk input yang berbentuk kalimat. Kita coba jalankan. Masukkan umur. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini mengandung spasi dan juga tidak mengandung spasi. Kita sudah menggunakan sesuai kaidah sein dan juga getline. Nah, selanjutnya untuk memahami atau untuk lebih memahami materi-materi sebelumnya, seperti biasa kita akan melakukan satu latihan. Nah, di sini kita akan membuat program konversi suhu. Di sini latihan ini akan mengajak kita memahami cara berpindah dari satu satuan suhu ke satuan suhu lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui suhu dalam skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga satu lagi ada Reaumur. Sehingga kemampuan mengonversinya sangat penting untuk kita biasakan.
Nah, melalui latihan ini, kita akan belajar mengenali pola perubahannya. Bagaimana Celsius berhubungan linear dengan Fahrenheit, bagaimana Celsius berhubungan dengan Kelvin dan juga Reaumur, dan bagaimana sebuah angka dapat berubah skala namun tetap memiliki kondisi fisik yang sama. Nah, semakin sering berlatih, semakin cepat kita menangkap ritme konversi, mulai dari mengenali rumus, menghitung langkah kerja, hingga menafsirkan hasilnya dengan benar. Latihan ini tidak hanya menguji berpikir logika juga, dan pastinya juga melatih pemahaman konsep yang sudah kita ajarkan sebelumnya secara menyeluruh. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju ke programnya. Di sini saya sudah membuat latihan konversi suhu yang sudah saya jelaskan tadi alurnya bagaimana. Nah, untuk program konversi suhu ini, kita mulai dengan cara memanggil library iostream seperti biasa, yaitu fasilitas dasar yang memungkinkan program menampilkan teks ke layar dan menerima input dari pengguna. Setelah itu, program memasuki fungsi utama, yaitu main, sebagai tempat semua proses berlangsung. Nah, ke dalam program, pertama-tama kita menyiapkan sebuah variabel Celsius yang mana digunakan untuk menampung nilai suhu yang akan dimasukkan oleh pengguna. Nah, program kemudian akan menampilkan sebuah program pesan sederhana yang meminta pengguna memasukkan suhu dalam satuan Celsius. Nah, nilai yang diketikkan pengguna langsung tersimpan ke dalam variabel Celsius. Nah, setelah suhu diterima, program akan melanjutkan dengan melakukan 3 perhitungan sekaligus. Yang pertama, yaitu mengubah dari Celsius menuju Reaumur. Ia menggunakan rumus 4/5 dikali Celsius. Di sini saya menggunakan tipe data double untuk semua satuan suhu, supaya nantinya bisa lebih detail. Kemudian untuk Fahrenheit menggunakan rumus 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Kemudian untuk Kelvin kita menggunakan rumus Celsius ditambah 273. Nah, setelah semua hasil konversi didapatkan, program akan menampilkan ketiganya secara berurutan. Program menuliskan judul hasil konversi, lalu menampilkan nilai Reaumur, nilai Fahrenheit, dan juga nilai Kelvin sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan. Nah, dengan cara ini, pengguna dapat langsung melihat 3 jenis hasil konversi tanpa memilih atau menentukan opsi tertentu. Program ini kemudian diakhiri dengan sebuah tanda bahwa seluruh proses telah berjalan dengan baik.
yaitu return null. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan atau menjalankan program ini. Kita buat terminal baru saja. Mulai. Kita masukkan suhu dalam bentuk Celsius. Sal 67,5. Nah, di sini kita bisa lihat hasil konversinya dari Reaumur 54, Fahrenheit 153,5, Kelvin 340,5. Nah, setelah kita menyelesaikan latihan di C++ level 1, kita akan lanjut ke C++ level 2. Apa aja sih yang ada di C++ level 2 ini? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu yang pertama ada fungsi parameter dan return. Yang kedua ada scope variabel, baik lokal maupun global. Yang ketiga ada komentar, single line maupun multi-line. Yang keempat adalah penggunaan namespace std dan alternatifnya. Dan yang terakhir adalah kita latihan untuk membuat kalkulator sederhana dan juga pengolahan data. Nah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu fungsi parameter dan return. Nah, di dalam C++ sendiri, fungsi adalah cara kita untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih teratur. Setiap fungsi memiliki tugas tertentu, sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali. Nah, dengan pendekatan ini, program jadi lebih rapi, mudah dibaca, dan juga lebih mudah dikembangkan. Nah, fungsi ini biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu tipe data yang akan dikembalikan, kemudian ada nama fungsi dan parameter. Nah, parameter ini berperan sebagai jembatan yang membawa data dari luar masuk ke dalam fungsi. Nah, melalui parameter, sebuah fungsi bisa digunakan berkali-kali dengan data yang berbeda, sehingga kode menjadi jauh lebih fleksibel. Nah, di dalam fungsi, kita bisa mengubah data sesuai kebutuhan. Lalu, jika fungsi memiliki nilai yang harus dikembalikan, kita menggunakan perintah return. Nah, perintah inilah yang mengirimkan hasil kembali ke bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Namun, jika fungsinya bertipe void, artinya fungsi itu tidak mengembalikan nilai apapun. Nah, ketika sebuah fungsi dipanggil, nilai argumen dikirimkan ke parameternya. Fungsi menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya, lalu hasilnya dikembalikan atau sekedar menyelesaikan tugas tanpa membalikan nilai. Nah, dengan memahami peran fungsi parameter dan return, kita bisa membangun program yang lebih terstruktur dan lebih teratur. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan contoh dari program dengan menggunakan fungsi parameter dan juga return. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu program yang nantinya dia menggunakan fungsi. Nah, program ini dimulai dengan sebuah fungsi bernama tambah. Fungsi ini memiliki 2 parameter, yaitu parameter A dan B. Keduanya digunakan sebagai tempat menerima nilai dari luar fungsi. Nah, di dalam fungsi, kedua nilai tersebut dijumlahkan lalu hasilnya dikembalikan dengan perintah return. Nah, setelah fungsi dibuat, program masuk ke bagian main. Di sini, pengguna diminta untuk memasukkan 2 angka. Nilai yang diberikan pengguna kemudian dikirim ke fungsi tambah sebagai argumen. Fungsi tersebut memproses kedua angka, menjumlahkannya, kemudian mengembalikan hasilnya kepada main. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian di akhir program akan menampilkan hasil penjumlahan ke layar. Alurnya sederhana. Jadi kayak program memasukkan data, fungsi mengolahnya, lalu hasilnya ditampilkan ke program. Dengan cara ini kita bisa melihat bagaimana fungsi bekerja sebagai bagian yang memecah tugas besar menjadi langkah yang lebih teratur. Kita coba jalankan. Masukkan angka pertama 64 dan 49. Nah, di sini kita masukkan angka pertama, memasukkan angka kedua dan setelah itu akan dijumlahkan oleh program. Setelah belajar tentang fungsi, kita akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu materi scope atau cakupan. Nah,
Dalam bahasa C++, setiap variabel memiliki wilayah aksesnya sendiri yang dikenal sebagai scope. Ada dua jenis scope utama, yaitu variabel lokal dan juga variabel global. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi manapun. Karena berada di tingkat paling atas program, variabel global bisa diakses oleh semua fungsi. Nilainya juga bertahan selama program berjalan. Namun, penggunaan variabel global ini perlu berhati-hati karena terlalu banyak variabel global dapat membuat alur program menjadi sulit terpantau. Nah, berbeda dengan variabel global, kemudian variabel lokal adalah variabel yang hidup di dalam fungsi atau di dalam blok tertentu. Variabel jenis ini hanya bisa digunakan di mana ia dibuat. Begitu fungsi selesai dijalankan, variabel lokal itu ikut hilang. Ini membuat variabel lokal lebih aman dan lebih mudah dikontrol, terutama ketika data hanya diperlukan di satu bagian program saja. Nah, ini merupakan perbedaan dari scope lokal dan global. Dari aspek yang pertama yaitu aspek lokasi deklarasi, variabel global di luar fungsi, dan variabel lokal di dalam satu fungsi atau blok. Kemudian untuk aksesnya, variabel global bisa diakses semua fungsi, variabel lokal hanya di mana fungsi tersebut variabel tersebut dibuat. Untuk masa hidupnya, variabel global dia sepanjang program berjalan dia akan terus berjalan. Kemudian untuk variabel lokal selama fungsi atau blok aktif. Kemudian untuk risiko konfliknya, variabel global jauh lebih tinggi daripada variabel lokal, dan penggunaannya variabel global digunakan untuk data bersama dan variabel lokal digunakan untuk data spesifik. Nah, dengan memahami perbedaan antara variabel lokal dan global, kita bisa menulis kode yang lebih terstruktur, lebih rapi, dan lebih mudah dikelola. Penempatan variabel menjadi keputusan penting agar program tetap jelas dan tidak menimbulkan konflik nilai di antara bagian-bagian yang saling berkaitan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu program yang dia akan menyoroti perbedaan dari scope dari variabel di C++. Nah, di bagian paling atas terdapat variabel X yang dideklarasikan di luar fungsi manapun. Karena berada di level global, variabel ini dapat diakses dari seluruh bagian program, baik dari main ataupun fungsi lain seperti ditampilkan. Nah, di dalam fungsi tampilkan, program membuat di sini saya membuat variabel Y. Berbeda dengan X, variabel ini bersifat lokal karena dia ada di dalam fungsi tampilkan. Artinya, dia hanya hidup dan hanya bisa digunakan dalam fungsi tampilkan. Begitu fungsi selesai dijalankan, ia tidak bisa diakses dari luar. Kemudian, saat masuk program main, kita bisa melihat bahwa X dapat digunakan, bahwa ini menunjukkan bahwa scope variabel global memang mencakup seluruh program. Setelah itu, ketika fungsi tampilkan dipanggil, dari dalam fungsi tersebut, X tetap bisa digunakan dan bisa dapat dibaca karena skopnya memang global. Sementara Y, dia hanya dideklarasikan di ruang lingkup lokal, tidak bisa dibawa keluar. Bahkan jika kita menuliskannya di luar main, itu bisa saja error, guys. Nah, alur ini sendiri menegaskan bahwa variabel global memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat diakses di mana saja, sedangkan variabel lokal dia terbatas. Skop inilah yang akan menentukan di mana sebuah variabel bisa digunakan dan sejauh mana ia dapat bertahan selama program berjalan. Coba kita jalankan programnya ya. Nah, ini dalam fungsi, kemudian ini yang di luar fungsi. Setelah fungsi dipanggil, jadi kayak X adalah global dan Y adalah lokal. Nah, selanjutnya kita akan menuju materi selanjutnya yaitu komentar. Nah, di dalam C++ sendiri, komentar digunakan sebagai catatan dalam kode yang tidak akan dijalankan oleh program. Nah, di C++ ada dua jenis komentar yang umum dipakai, yaitu single line dan juga multi line. Nah, single line sendiri adalah komen yang ditulis dengan dua garis miring di awal baris. Jenis komentar ini cocok untuk penjelasan singkat, keterangan kecil di samping kode, atau menonaktifkan satu baris perintah. Karena sifatnya yang pendek, ya sering dipakai untuk memberikan konteks cepat pada bagian tertentu dalam program. Sementara itu, multi-line comment ditulis dengan cara dengan tanda pembuka, yaitu garis miring, kemudian bintang, dan ditutup dengan bintang garis miring. Komentar ini memungkinkan kita untuk menulis penjelasan yang lebih panjang dan dapat mencakup beberapa baris sekaligus. Multiline ini sangat berguna ketika kita ingin memberikan dokumentasi yang lebih lengkap, menonaktifkan banyak kode sekaligus, dan juga memberikan catatan yang membutuhkan ruang lebih besar. Nah, dengan memanfaatkan dua jenis komentar tersebut, kita dapat memahami kode dengan lebih baik.
baik oleh kita sendiri maupun orang lain yang akan membaca kode kita di kemudian hari. Ini adalah perbedaan dari single line dan multi line, mulai dari simbolnya dan juga penggunaannya. Nah, ini selanjutnya kita akan menuju materi terakhir dari C++ level 2 sebelum kita berlatih di project selanjutnya. Nah, namespace std pasti kita sudah tidak asing ya, karena kita sering menulis using namespace std di awal program. Jadi sebelum kita masuk ke program utama, kita akan menuliskan terlebih dahulu using namespace std, biasanya setelah kita memanggil library. Nah, apa sih sebenarnya namespace std itu? Nah, jadi guys, namespace std adalah ruang nama bawaan C++ yang berisi seluruh komponen standar dari standar library. Nah, dalam C++ sendiri kan banyak fitur bawaan nih seperti cout, cin, dan juga string yang berada dalam sebuah wadah bernama namespace std. Nah, untuk mempermudah, kita sering menulis using namespace std. Dengan perintah ini, kita tidak perlu menuliskan std .2.2 di depan setiap nama, sehingga kode menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Terutama saat kita baru belajar. Kita bisa lihat di sini, ini ketika kita menggunakan namespace std, dan ini ketika kita tidak menggunakan using namespace std. Namun, di balik kemudahannya, penggunaan using namespace std memiliki resiko, yaitu saat membuat program yang lebih besar, perintah ini bisa menimbulkan konflik nama dengan library lain yang memiliki fungsi atau variabel serupa. Karena itu, banyak programmer profesional memilih cara yang lebih aman, yaitu tetap menuliskan std.2.2 secara eksplisit atau hanya mengambil nama-nama tertentu yang diperlukan. Nah, dengan memahami pilihan ini, kita bisa menyesuaikan gaya penulisan sesuai kebutuhan ringkas untuk pembelajaran atau lebih aman dan rapi untuk proyek yang lebih serius. Nah, setelah menamatkan C++ level 2, kita ada sedikit latihan supaya meningkatkan kemampuan kita. Ada 2 latihan nih. Yang pertama yaitu kalkulator, di mana konsepnya nanti pengguna akan memasukkan angka pertama dan angka kedua, kemudian pengguna memilih penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian. Tapi hanya salah satu saja. Kemudian komputer akan melakukan kalkulasi dan juga yang terakhir adalah mengeluarkan hasil atau outputnya. Nah, yang kedua adalah kelola data mahasiswa. Jadi, pengguna bisa melihat daftar nama mahasiswa serta NIM-nya. Pengguna bisa mengubah, menambah, ataupun menghapus nama mahasiswa. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung membuat kode dari project ini.
Nah, itu dia video tentang pemrograman C++ level 1 dan level 2. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.